dokumen yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja kepala sekolah yang dulunya adalah 2, sekarang menjadi 5. Apa-apa saja dokumen itu dan bagaimana petunjuk teknis pengisiannya, kita akan lihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Selamat datang kembali di channel Peri Irawan Simbolon. Bapak Ibu yang terhormat, kali ini kita akan membahas apa-apa saja dokumen yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Karena ada pertanyaan dari kawan-kawan yang menanyakan itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and share. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Bagaimanakah dan apa-apa sajakah yang akan dikumpulkan pada pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Kita langsung saja Bapak Ibu login di platform Mengajar Kepala Sekolah. Dengan mengklik loginnya tidak kami buat lagi, langsung saja ke pengelolaan kinerja kepala sekolahnya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ada fitur baru seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya. Kepala sekolah itu sudah ada 2 fitur, yaitu pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja. Kami akan sekali nanti sebagai pegawai ini akan muncul nanti menunya seperti guru. Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang kami sampaikan tadi, kita langsung saja ke lakukan penilaian kinerja. Dan di sini Bapak Ibu, dokumen yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja kepala sekolah itu yang dulunya adalah 2 dokumen, sekarang 5 dokumen. Kita lihat, kita kumpulkan. Kita lihat di sini, yang pertama adalah dokumen KOSP, yang kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan, yang ketiga adalah dokumen laporan satuan pendidikan, yang keempat dokumen kehadiran kelas, yang kelima adalah surat penugasan. Yang dulunya itu hanya dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Apa-apakah dokumen ini dan bagaimanakah petunjuk penyusunannya? Untuk petunjuk pengisian dalam dokumen yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar tersebut, kita bisa merujuk pada Perdirjen Guru dan GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya. Jadi untuk mengisi dokumen yang di sini pada PMM ini, mulai dari KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, ini semua harus berpedoman pada petunjuk teknis yang di peraturan nomor 7607 ini. Kita langsung saja kita skip ke halaman 39 ya. Kita lihat di sini bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah, makanya nanti ada juga ini nanti dokumen D1, D2 untuk sebagai pegawai. Kita lihat di sini. Yang pertama itu tadi apa? Dokumen laporan satuan pendidikan. Dokumen KOSP, kita lihat di sini. Apa itu maksudnya dokumen KOSP? Sudah dijelaskan di sini. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini dia. Ini sudah biasa sebenarnya untuk sekolah-sekolah
biasanya sudah mempunyai KOSP. Kemudian yang kedua, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Kita lihat dokumen perencanaan. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Jadi isinya itu adalah rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja sekolah, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi untuk di kolom perencanaan ini, ya, itu harus memuat yang namanya RKJM. Ini sudah berarti selama 5 tahun. Kemudian rencana kerja sekolah. Yang rencana kerja sekolah ini lebih terperinci lagi. Ini seperti kami sampaikan di video sebelumnya, ya, di YouTube sebelumnya, bagaimana membuat rencana kerja sekolah, yaitu dari eksplorasi pada rapor pendidikan. Itu harus dari situ datangnya, nggak boleh dari yang lain, ya, yang akan dituangkan pada rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Jadi rencana kerja sekolah ini harus berawal dari rapor pendidikan yang dieksplorasi dan diambil menjadi rencana kerja sekolah. Itu dia untuk dokumen yang kedua. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan. Itu apa? Kita lihat di sini. Tersusunnya laporan satuan pendidikan. Itu adalah laporan pelaksanaan rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Berarti laporan ini, laporan RKS dan laporan RKAS harus ditempelkan di kolom ini, laporan satuan pendidikan. Selanjutnya dokumen kehadiran kelas. Ini sudah disampaikan sebelumnya, karena ini biasanya dokumen kehadiran kelas ini adalah dokumen kehadiran guru di kelas atau kehadiran guru di sekolah. Formatnya nanti Bapak Ibu bisa summary dari kehadiran guru di sekolah dan di kelas, dan dibuat filenya dalam bentuk PDF. Ya, dalam format ini Kementerian Pendidikan tidak menentukan bentuknya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah lah berkreasi bagaimana menyusunnya lebih bagus. Selanjutnya adalah dokumen surat penugasan. Apa itu? Itu kita lihat di nomor 7 ini. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Apa itu bukti dukungnya? Segala bentuk surat keputusan atau surat tugas untuk penugasan guru, mulai dari pembagian pembelajaran, pembagian tugas, SK-SK ekskul, SK-SK pengelolaan tindak kekerasan, SK SK manajemen BOS, dilampirkan saja semuanya, SK-SK semua. Seluruh surat-surat keputusan dan surat-surat tugas dilampirkan. Itu dia. Jadi itulah dia dokumen-dokumen yang harus diupload di pengelolaan kinerja kepala sekolah ini, yang dulunya 2 menjadi 5. Bapak Ibu yang terhormat, ini tidak usah buru-buru dikerjakan, ya, karena batas pengisiannya ini sampai pada bulan Juni. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin kami sampaikan sesuai dengan edaran Kemendik Perdirjen nomor 7607, ya. Jadi inilah dokumen yang patokan atau petunjuk teknis dalam pengisian untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi kita harus berpegang ke sini. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin kami sampaikan.
Kalau ada ingin call didiskusikan, silakan isikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya.